Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka. Halo kakak-kakak semua, kami perwakilan dari Kuacap 1115 Grobogan. Di sini kami akan menerangkan terkait SK Kuartir Nasional nomor 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja. Nah, bagaimana sih Dewan Kerja itu dan apa Dewan Kerja itu? Yuk simak video kami sampai selesai. Pengertian dari Dewan Kerja sendiri adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir yang beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega, di mana sesuai prinsip dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dan pramuka pandega dengan bimbingan orang dewasa. Maksud dan tujuan dibentuknya Dewan Kerja adalah memberikan kesempatan kepada pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman di bidang organisasi serta mengembangkan bakat kepemimpinan. Dewan Kerja merupakan bagian integral dari kuartir, bersifat kolektif dan kolegial, berstatus sebagai satuan bina sekaligus satuan gerak, yang berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir dalam pengelolaan pembinaan dan kegiatan. Yaitu fungsi dan tugas pokok. Fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja yaitu mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayahnya atau di kuartirnya, dan juga sebagai wadah pembinaan pramuka penegak dan pandega di kuartirnya. Dewan Kerja juga adalah salah satu kelengkapan kuartir. Apabila kuartir belum ada Dewan Kerjanya, maka kuartir tersebut bisa dibilang belum lengkap. Kemudian ada bab 5, yaitu tanggung jawab dan laporan. Tanggung jawab Dewan Kerja yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah dan kepada kuartirnya. Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan muspanitra pada kuartir melalui Kakuartir dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala dalam sidang paripurna. Kemudian ada bab 6, yaitu hubungan Dewan Kerja. Hubungan Dewan Kerja yaitu informatif, koordinatif, konsultatif. Kemudian ada bab 7, yaitu masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja sesuai dengan masa bakti kuartirnya. Dewan Kerja sebelum disahkan oleh surat keputusan kuartir, pengurus Dewan Kerja tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. 1. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti perorganisasian kuartir. 2. Struktur kepengurusan Dewan Kerja. 3. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja. 4. Pembidangan dalam Dewan Kerja. Bab 9. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Bab 10. Fungsi, tugas, dan mekanisme dalam Dewan Kerja. Bab 11. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan. 12. Keuangan Dewan Kerja. Dana yang dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dikelola dan dipertanggungjawabkan Dewan Kerja sesuai dengan sistem yang berlaku di kuartir. Sumber keuangan berasal dari alokasi dana kuartir, usaha dana Dewan Kerja, dan iuran beserta kegiatan. Hal-hal yang berkenaan dengan pendanaan diatur Dewan Kerja atas persetujuan kuartir. Bab 13. Sangga Kerja, Kelompok Kerja, dan Unit Kegiatan. Sangga Kerja, Kelompok Kerja, dan Unit Kegiatan dibentuk apabila diperlukan dan bertanggung jawab kepada Dewan Kuartir melalui Dewan Kerja. Bab 14. Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Dewan Kehormatan berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan dan tata peradatan bagi anggota. Selanjutnya ada rapat-rapat Dewan Kerja. Yang pertama ada rapat pleno yang dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali. Rapat ini merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Dewan Kerja dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja. Kemudian ada rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat bidang yang dihadiri oleh ketua dan anggota bidang. Dan yang terakhir adalah rapat terbatas yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali dan dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga dapat dihadiri oleh ketua bidang. Selanjutnya, sidang paripurna. Sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun sebelum pelaksanaan rapat kerja kuartir. Pesertanya terdiri dari anggota Dewan Kerja penyelenggara, utusan Dewan Kerja yang setingkat di atas Dewan Kerja, penyelenggara sebagai narasumber, utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja, Dewan Ambalan, dan Dewan Racana. Selanjutnya, hasil sidang disampaikan dalam
rapat kerja kuartir untuk mendapatkan persetujuan. Musyawarah Pramuka Pendeka dan Pandega Putra-Putri yang disingkat Muspanditra. Muspanditra dilaksanakan pada akhir masa bakti Dewan Kerja sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan. Selanjutnya bab 18 persyaratan anggota Dewan Kerja aktif di gugus depan minimal mencapai tingkatan pramuka penegak bantara atau pramuka pandega belum menikah dan usia antara 18 sampai 23 tahun. Bab 19 proses seleksi anggota Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui sebuah proses seleksi yang penyeleksi dilakukan oleh tim formatur Dewan Kerja. Calon anggota Dewan Kerja harus mendapatkan surat keterangan aktif dari gugus depannya dan surat mandat dari kuartirnya. Bab 20 hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. Setiap anggota Dewan Kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. Bab 21 mutasi, pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Kerja. Mutasi, anggota Dewan Kerja dapat dimutasi tugasnya apabila anggota yang bersangkutan tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Pemberhentian anggota Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja diharapkan dapat melaksanakan tugasnya hingga selesainya masa bakti Dewan Kerja. Penggantian anggota Dewan Kerja, anggota yang akan diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan dipilih oleh Dewan Kerja untuk mendapatkan persetujuan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.